cepatnya tambah. Mbah, ya mbah, cepet mbah. Allah. Mbah, malam bu agak cepet dikit mbah, ini kasihan Gusnya mbah. Cangkemmu iku meneng ngomong tok ngono iki. Makanya Wis mbah, ndonga kon. Cangkeme ngomong ae. Ndonga. ya. Bisa membantu. Tapi mbak, apakah benar-benar Gus Idris ini bisa diselamatkan mbak? Untuk mendoakan proses ini sahabat ya, bantu dari jauh, doa untuk guru kita semua sahabat ya. Ayo dongakno gurumu. Dongakno gurumu. Maca apa sing biasa awakmu waca? Sholawat ta apa sekarepmu? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Konsentrasi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dadi aku pesan yen dek awakmu kan santri senior kene yo. Pesan dek awakmu dek sampe no dek kanca-kancamu bahwasane Gus Idris iki duwe ilmu mecah roko. Dadi aja heran nek awakmu setiap saat ro Gus Idris ana nang kota iki, ana nang tempat iki, awakmu aja bingung. Memang Gus Idris duwe ilmu pecah roko. Tapi mbah, saya itu masih apa ya, nggak mau melihat meskipun Gus Idris bisa memecah raga. Saya nggak mau melihat guru saya dalam keadaan seperti itu mbah. Itu loh, nggak layak untuk seorang guru saya dilakukan seperti itu. Badannya ditaruh di tempat sembarangan. Apakah pantas mbah gitu loh. Saya sebagai santrinya, sebagai anaknya, sebagai muridnya tidak terima mbah. Maupun itu sendalnya atau apapun, kalau itu udah bagian dari Gus Idris, saya nggak mau mbah. Awakmu ngerti sebenarnya Kumbang Sudrajat iku yo memang sakti, tapi ora segampang iku menggal kepala Gus Idris. Waktu iku Gus Idris memang sengaja ngalah. Mergo opo? Mergo pengin roh kabeh, ben ngelompok kabeh para dukun-dukun hitam iku supaya lebih gamblang sapa ae sing terlibat. Dek, ilmu-ilmu sesat iku termasuk opah cungkring, Joko Arek, ben padha ngumpul kabeh sehingga Gus Idris karo Samsudin ben lebih gampang berantas kabeh. Dadi
ora segampang iku. Opa Cungkring karo sapa wingi ku sing menggal. Joko arek menggal kepalane Gus Idris karo Gus Samsudin. Ora segampang iku. Cuma kejadian pada malam waktu iku memang sengaja Gus Idris, Gus Samsudin iku ngalah supaya apa? Supaya lebih gampang berantas para dukun-dukun hitam iku. Mangkane iku aku ora waktu disusul karo bojone Gus Idris iki. Sapa jenenge? Liva. Disusul aku nang bukit iku. Aku tetep ora gelem pada waktu itu. Karena apa? Karena aku yakin Gus Idris Gus Samsudin iku sakti mandraguna, duwe ilmu macaraga. Ora segampang iku mati. Ngerti gue? Ngerti Mbah. Tapi ini udah bisa bangun nggak bagusnya Mbah ini Mbah? Wes iso. Mbah. Iso. Cuma tunggu beberapa menit engkas. Jadi sahabat-sahabat, kita dibantu sama Mbah Lembus Kilan untuk menyatukan kepala dan badan Gus Idris, sahabat-sahabat. Minta doanya sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat yang menonton minta doanya. Aku jaluk sholawat sepisan maneh bareng-bareng. Mari ngono insyaallah Gus Idris. Atas izin sang Tuhan Yang Maha Kuasa bisa sehat maneh, bisa woto jasate, bisa woto lahir dohire ya. Sholawat sepisan maneh bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim Sukmo rasa, sukmo rasane Idris Almarbawi. Teko sambung waras, teko beras, teko pari, teko waras, teko mari. Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teko beras, teko pari, teko waras, teko mari. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa Bukan, Jen. tabibi qalbi wa Bismillah, ngomong bismillah. wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Hong lahing prayugana mira nyaya jadapa sang amurbo amisisa ngata bagama sang hyang manon binuka alam kinaib la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat-sahabat, walaupun Gus Idris sudah menyatukan kepala dan badannya, saya tetap nggak terima sama Opa Cungkring, sama Joko Arek, sama Gus Samsudin. Harusnya tamu itu harusnya dijaga,
bertanggung jawab. Harus tuan rumah itu. Sampai Gus Samsudin nggak bertanggung jawab sama Gus Idris. Dan juga pengecut. Opa Cungkring sama Joko Arek. Beraninya dari belakang. Saya tantang Opa Cungkring sama Joko Arek kalau bertarung secara kesatria 1 lawan 1. Udah Mas Gandhi yang 2 lawan 2. kita, Mas Gandhi. Udah cukup Gandhi, jangan marah-marah aja Gandhi. Saya nggak apa-apa. Kenapa saya diselamatkan? Padahal belum pada waktunya Balembu. Soale para santri-santrimu, para penggemar-penggemar podo bengong, Gus. Podo bengong, ngalor ngidul bengong podo tangisan. Iki yo permintaane bojomu. Aku ngerti lah awakmu iku cuma mengalah, duduk kalah tapi mengalah. Ngerti aku. Tapi piye maneh? Di syuting di live ya. Iya Gus. Ini para sahabat-sahabat juga udah menunggu kabar dari kita bahwa gimana keadaan Milengan Gus. Tapi Gus saya masih tidak terima dengan Opa Cungkring dan juga Joko Arek. Santai-santai, rokokan dulu. Mana rokoknya? Saya tak rokokan. Lama Mas, tidak Mas, merokokan Mas, badan Gandhi. ini. Pengap. Sebenarnya saya punya rencana agar semua musuh-musuh Gus Samsudin itu muncul. Iya Gus, lek aku baru spiritual paham. Bawa minuman Gandhi. Lek sampean yang kono cuma ngalah. Sampean iso ono di salah satu tempat, ono di tempat lain nih. Lek para spiritual koyo aku paham. Tapi wong sing awam-awam, wong awam-awam pasti ora paham, Gus. Loh, Gus Idris kok Gus Samsudin wis ketok kulune. Tapi kok sik ono di Malang, kok sik ono di Blitar, kok sik ono di Pasuruan. Wong sing awam ya bingung to, Gus. Piye soal iki? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali wong sing wis ilmune dhuwur, paham. Lek sampean Gus Idris karo Gus Samsudin niku iso mbelah raga, iso mecah raga. Rogo Sukmo nyatu yang Sang Maha Kuasa. Apa yang nggak bisa kun fayakun. Di dunia ini nggak ada yang nggak bisa. Yang di luar pemikiran manusia pun semua bisa atas izin Allah biiznillah. Binuko alam kinaib. Sang Amurbo Amesiso, Sang Hyang Manon. Bukankah Balembu Sekilan mengerti? Cinta cipta rasa manunggaling kaulo Gusti. Lah iya, aku kan wis ngomong bagus. Tapi lek kanggo wong awam, sampeyan niku ana ning Blitar, ana ning Malang, ana ning Pasuruan, iku ya hal sing aneh, Gus. Ngono lho. Betul. Tapi lek kanggo wong-wong koyo aku iku ya wis biasa. Karena sapa sing wis cedhek ambek sing gawe urip, mbek Tuhane, dhek iso nglakokno iku gampang. Iso ono dik ndi-ndi. Mohon maaf, Mbah Lembu Sekilan. Saya masih tidak terima sama Joko Arek sama Opa Cungkring. Beraninya dari belakang itu bukan cara berkelahi secara kesatria, pengecut itu. Beraninya dari belakang. Makanya saya tantang. Yang lihat channelnya Gus, channelnya Arok, live ini. Saya tantang Joko Arek sama Live, Opa Pak, Cungkring. Live Gus. Pengecut sampean. Berani cuma main dari belakang. Sapa? Jenengmu sapa le? Sri Gandhi iku lho. Pantes sik nom semangate dhuwur. Menggebu-gebu membara. Kula mboten trima Guse di serang saking wingking. Hmm. Mboten trima kula. Ya. Wajar. Kan masih muda lah, santri-santri. Kamu bawa pedang untuk ngorok siapa? Kula jaga-jaga anu Gus, kula Gus. Wonten Joko Arek kalih informasine Joko Arek ajeng gagalke penyambungan ngapunten penyambungan sirah kalih tubuh jenengan Gus. Makanya kula beto pedang ngoten niki pun pamitan kalih Abah, pun diparingi pandungane kalih Abah. Ya ora kira bis wani. Sapa Joko Arek karo Opar ini. Ora iso nembus. Ngitekene ora iso. Cuma Dan juga saya juga dapat informasi Gus dari Kumbang Sudrajat, dari dukunnya Kumbang Sudrajat mau menggagalkan penyatuan kepala sama tubuh jenengan Gus.
Andai kan digagalkan pun, saya punya raga banyak. Kamu nggak usah khawatir. Yang penting sukma, tubuh halus yang perlu dijaga. Insya Allah raga di mana-mana ada. Andai kan raga saya ini membusuk, hancur, masih ada raga lagi. Kamu nggak usah khawatir. Ini memang rencana saya dan Mbah Din atau Gus Samsudin. Biar tahu memancing semua tokoh-tokoh hitam yang terlibat di belakang Kumbang Sudrajat. Nah, kula mboten trima sebagai santri jenengan di Pilosoro, mboten trima kula Gus sebagai santri jenengan Gus. Sekarang gini aja Mbak Lembu. Bagaimana komentar-komentar daripada pecinta-pecinta saya yang mencintai saya? Kita lihat dulu. Ini sebelumnya belum selesai rencana ini. Tapi gak apa-apa lagi, semua sudah takdir Allah. Terima kasih Mbak Lembu Sekilan sudah membawa jasad saya. Bagaimana komentar-komentar dibacakan? Ini live kan? Nggih, Gus. Berapa hari sih saya itu tidak muncul? Pirain petang dinoan kowe. Sekitar petang dino, Gus. Tapi kan saya masih mengisi pengajian-pengajian di mana-mana kan? Iya kan ya? Ya iku sing garai wong gempar Gus aneh. Ngono lho. Iki duduk zaman Mojopahit, Gus. Iki duduk zaman Mojopahit iki. Kalau orang-orang terdahulu aja bisa memecah raga, kenapa sekarang di zaman sekarang kita tidak bisa? Asalkan kita dekat sama Allah. Ilmu Allah, tidak ada yang lebih besar, yang lainnya kecil kecuali Allah yang paling besar. Tidak ada yang lebih hebat, kuat kecuali Allah, yang lainnya lemah. Betul enggak? Tuhan kita yang menciptakan kita, Sang Kholik. Kalau sudah atas izin Allah, apapun bisa terjadi. Orang yang sudah meninggal pun bisa hidup kembali, mati suri. Betul enggak Mbah Lembu? Bener. Ini pelajaran buat para pecinta-pecinta Gio, buat para santri-santri yang lain, supaya bisa menyatukan rasa cinta, keabadian milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Sang Amur Bo Ame Siso, Sang Hyang Manon, Binuko Alam Ginaib. Awakmu isi soleh mecara kali. Sabarong. Tasih belajar. Belajar. Nggih. Lek awakmu sisa nyatukno cipta rasane awakmu nang sing gawe urip nang Tuhanmu gampang iku kabeh dilakoni. Nomor 1 satukno rasa ciptane awakmu. Dadi lo manunggaling kawula Gusti nang Gustimu. Baru awakmu iso terbuka ilmu-ilmu sing saiki terhijab. Ilmu-ilmu rahasia. Kurangi mangan, kurangi turu, kurangi ngomong. Lek wis iku kabeh mbok lakoni. Kabeh ilmu-ilmu sing saiki kependem iso kebuka nang gawe awakmu. Nggih, pantungane Mbak Pilan. Saya tak ngomong mana ada mic ya? Mic. Mbak. Sampai gaul kalau pakai mic ini. Apa iku? Jadi Opa Cungkring, Joko Arek, Mbak Kumbang Sudrajat, Nirmala, serta murid-muridnya Kumbang Sudrajat, dukungnya Kumbang Sudrajat, lihat dengan mata kepala sampai sendiri, sudah dalam keadaan sehat walafiat. Kalau mau menyerang dari belakang, hadapi saya dulu, Joko Arek sama Opa Cungkring. Sudah jangan marah-marah Gandhi. Saya nggak terima. Pasti nanti akan ketemu kok sama mereka. Tenang Pengecut saja. Opa Cungkring sama Joko Arek. Jangan beraninya dari belakang. Itu secara pengecut, bukan kesatria. 1 lawan 1 di mana tentukan tempatnya. Terkadang Saya Gandhi. peperangan itu butuh siasat Gandhi. Mengalah satu langkah demi untuk menang. Demi untuk menundukkan musuh-musuh kita. Dan tahu mana lawan dan mana kawan. Maka kamu harus mempelajari ilmu pemecah raga. Ilmu raga sukma juga. Ya. Jangan cuma raga saja yang dikasih makan. Sukma pun, ruh pun perlu dikasih makan. Dengan cara apa? Puasa, tirakat, riyadhah, kholwat. Apalagi majelis ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu silaman rohani. Ini perlu dikasih makan sukma kita. Ruh kita. Bukan cuma jasad saja yang kamu kasih makan. Soto, babat, rawon, pecel. Itu kan raga.
raga dikasih makan, maka tubuh halus pun juga perlu dikasih makan. Nggih. Sekarang kita baca komentar-komentar dari para pecinta-pecinta Gio. Mohon maaf membuat gelisah para pecinta-pecinta Gio, tapi tidak usah khawatir. Kalau tidak seperti ini rencana saya, maka saya nggak tahu siapa di belakang Kumbang Sudrajat yang memanfaatkan Kumbang Sudrajat. Ternyata sekarang kan kita sudah tahu di belakang mereka ada Opa dan juga Joko Arek. Iya nggak? Betul kan? Iya. Kalau nggak gitu nggak mungkin ketahuan. Kemarin Opa dan siapa? Joko Arek datang ke pondok dengan gaya yang santun. Sudah ya. 4 hari badan ini pegel. Tapi masih aja kan saya masih gemuk. Bismillah. Kamu ingat Ashabul Kahfi? Berapa puluh tahun, ribuan tahun ya? Berapa saya lupa. Berapa tahun itu Ashabul Kahfi? Di gua itu berapa tahun, Mbah? 300-an, gak salah Gus. 300 tahun lebih ya. Ya, betul. Kalau salah maaf sahabat, tolong ditulis, saya lupa. Ashabul Kahfi ditidurkan di gua. Apakah membusuk jasadnya? Tidak. Sunan Kalijogo bertahun-tahun. Apakah membusuk jasadnya, tidak makan, tidak minum, tidak tidur? Tidak. Kamu harus tahu sebagai ahli hikmah yang mempelajari ilmu hikmah. Mereka para wali min auliyaillah atas izin Allah tetap utuh jasadnya walaupun bertahun-tahun tidak makan dan tidak minum. Jadi seperti itulah ilmu hikmah, sahabat. Mungkin Ryan dibacakan aja Ryan komen-komentar. Kita akan ngobrol, temu kangen dengan para sahabat-sahabat pecinta Gio dan sahabat-sahabat pecinta Samsudin dimanapun berada. Ayo dibacakan komen-komennya. Ini masih banyak yang menanyakan tentang kabar Mbah Din. Tenang saja. Mbah Din juga mempunyai ilmu pemecah raga. Biarkan saja beliau tinggal di sana, biar beliau bisa mempelajari siapa musuh-musuh beliau. Opa Congkring dan Joko Arek ini kan saya nggak kenal. Ternyata di belakang Kumbang Sudrajat ada Opa Congkring dan Joko Arek yang memanfaatkan Kumbang Sudrajat. Kesaktian Kumbang Sudrajat dimanfaatkan oleh Opa dan juga siapa? Joko Arek. Inilah dalang otaknya sebenarnya. Opa dan Joko Arek. Biarkan misinya beliau di sana dulu. Tapi alhamdulillah, mungkin ini atas izin Allah saya diselamatkan Balemu Sekilan. Karena saya juga banyak tugas yang harus diselesaikan. Ayo dibacakan komentar-komentar di Gio. Berapa yang menyaksikan live streaming ini? Berapa kok nih? 6.600, 7.000. Silakan buat sahabat-sahabat pecinta Gio yang ingin menanyakan konsultasi dengan saya. Langsung. Oh, pegel. 4 hari aja. Balemu Sekilan. Saya mau tanya. Saya masih tidak terima sama Opa Congkring sama Joko Arek Balemu Sekilan. Sampai tahu tempatnya, persembunyiannya. Tapi setelah dipikir-pikir kita semua itu memang nggak terima Mas Gandhi. Apa yang mereka lakukan ke guru kita. Kalau semua santri tidak mau maju, saya mau maju. Masalah hidup mati sudah pasrah. Kalau Jangan sampean nggak gegabah. pakai strategi, sampean menghadapi begitu saja, sama saja sampean itu bunuh diri. Kalau sampean mau tahu, nggak ada hasilnya. Sampean malah mati nggak kayak orang nggak guna gitu tambahan. Udah sampean, yang penting guru kita itu selamat. Tujuan saya dari kemarin apa? Menyelamatkan Gus Idris, pengen bertemu dengan Gus Idris. Untuk menghancurkan itu pikiran belakang, urusan belakang gitu loh. Dengarin awakmu warasin. Iya Mbak, yang penting Tambah pinter ngono kalau lho. saya udah ada Gusnya itu insya Allah saya tenang Mbak. Kalau udah Gusnya Syukur. Kita senang Mas Ryan. Gusnya sudah dalam keadaan sehat walafiat sekarang. Tapi saya tidak terima. Kalau secara kesatria, Kamu nggak usah takut. Saya di pondok sekarang ada di kamar. Walaupun Berkelahi jasad saya di kayak sini. gitu. Nggak usah takut. Jasad saya sekarang, raga saya yang lain ada di kamar bersama Umi. Makanya Umi tenang-tenang. Umi nggak panik. Apa Yai nggak panik? Karena saya setiap hari makan bareng bersama anak dan istri saya, sama keluarga. Tapi tidak dengan santri, tidak nampak dulu. Karena apa? Andai kan saya nampak sama santri, maka akan ada keguncangan dalam hati kalian. Makanya perlu belajar ilmu hikmah yang tekun. Antara iman itu harus nyatu. Kalau imannya turun, bahaya ini. Maka bisa menjadi murtad. Paham ya?
Ini pagi atau zuhur ini atau asar ini? Asar Gus. Sore Gus. Lihat komen-komennya. Alhamdulillah. Ngeblur ya? Enggak ya? Enggak Gus. Iya. Ngeblur enggak sahabat-sahabat? Kangen saya sama sahabat-sahabat Gio, nggak lama nggak muncul ya. Yang penting kita harus bisa mengatur strategi Mas Gandhi. Iya benar Mas Ryan. Nanti sampai maju saya harus ikut maju juga. Karena yang di Indes ini bukan kita tapi guru kita. Kalau masih kita gitu nggak apa-apa Mas Gandhi. Ini sudah guru kita. Ya. Tenang saja. Gak usah khawatir kalian. Tapi kita mohon izin Gus sama Mbah Lembu untuk kalau kita sempat kita mau datang ke gua tersebut. Kalau misalkan kita masih diizinkan oleh jenengan, oleh Mbah Lembu. Ora apa-apa. Tapi kudu ojo krusa-krusu. Ojo gawe emosi. Lek gawe emosi yo padha awakmu setor nyawa rono. Jangan dulu. Saya juga Menurut minta saya. izin sama Jangan Gus- dulu Kandi. Gus Idris sama Mbah Lembu sekalian mau menemui pengecut-pengecut Opa Cungkring sama Joko Arek. Kalau diizinkan Gus, kalau diizinkan Mbah Lembu sekalian. Menurut saya jangan dulu beberapa hari ini. 3 sampai 4 hari ini jangan dulu. Cukuplah Gus Samsudin di sana. Sementara jangan dulu. Kita fokus di sini dulu. Ya, karena musuh-musuh kita di dekat-dekat pondok pesantren kita banyak sekali yang harus kita selesaikan. Harusnya mereka itu dibawa ke jalan yang benar, jalan yang terang benderang, jalannya baginda Nabi besar Maulana Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka banyak yang masih tersesat, yang harus kita jalankan. Sekarang sudah jelas, dengan adanya kemarin, kejadian peristiwa kemarin, sekarang Gus Samsudin sudah tahu siapa musuh-musuh beliau. Biar diselesaikan sendiri, yaitu Opa Cungkring dan Joko Joko Arek. Arek. Kita tidak usah kecampur urusan mereka. Paham Gandhi? Nggih, Gus. Kamu masih banyak tugas di daerah Malang dan sekitarnya harus kita selesaikan. Mereka-mereka yang harus kita kenalkan, lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang selama ini jauh dengan Allah, mereka yang selama ini lupa daripada mengingat Allah, saatnya kita dekatkan dengan Allah Tuhannya. Mereka yang selama ini jauh tidak kenal siapa Rasulullah, mari kita ajak duduk bersama, bersolawat kepada Rasulullah. Mereka yang tersesat di jalan yang salah, mereka yang mabuk terjebak dalam mabuknya, mereka terjebak dalam narkobanya, mereka terjebak dalam kesesatannya, ilmu hitam, perewangan, pesugihan, apalagi tumbal dan lain-lain. Ini masih banyak di sekeliling pondok pesantren kita yang harusnya mereka itu duduk di majelis taklim bersama kita, duduk di majelis sholawat bersama kita, mengenal lebih dekat Allah, mengenal lebih dekat Rasulullah. Itu yang harus kita jaga, yang harus kita rawat. Faham kamu Gandhi? Nggih, Gus. Biarlah urusan Gus Samsudin, saya yakin pesan beliau saya bisa menghandle semuanya. Itu pesan daripada beliau. Faham Gandhi? Nggih, Gus. Jadi gitu sahabat. Masih banyak tugas-tugas kita yang harus kita selesaikan. Banyak di sekeliling kita yang tidak mengenal Allah dan Rasulullah. Ini tugas saya bersama yang lain, santri-santri Gio, untuk mengajak mereka duduk. Ribuan orang berzikir, menyebut nama Allah. Ribuan orang mengingat Allah. Itu tugas kita. Faham ya? Nggih. Coba renungkan sekarang. Itu berapa yang nonton? 8.000, hampir 8.000 orang yang menyaksikan tayangan ini. Coba yang ada waktu saat ini cari kamar yang sepi. Coba yang ada waktu saat ini cari tempat yang sepi. Duduk sejenak bersama kami. Untuk merasakan rasa cinta dan mahabbah diri kita kepada Sang Kholik yang menciptakan kita, saudara-saudara. Selama ini, kenapa kita jauh iman kita kepada Allah? Tidak meyakini hal-hal yang bersifat gaib. Padahal dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman satu harus percaya adanya yang gaib. Allah gaib, malaikat gaib, surga gaib, neraka gaib. Ini orang yang beriman syaratnya satu harus percaya adanya gaib.
hal yang gaib. Yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Dirikanlah sholat. Bagi orang yang beriman, maka kalian harus sholat. Tidak ada orang yang mengaku sakti tapi tidak sholat, maka orang tersebut adalah sesat dan kafir. Paham kalian? Hati-hati cari guru. Jika kalian menemukan guru tersebut tidak sholat dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal, saya sholat di Mekah, saya sholat di hutan, saya sholat, itu tidak masuk akal. Karena sholat wajib berjamaah. Jika punya jadi pemimpin, minimal yang punya padepokan, minimal yang punya pondok pesantren, maka sholat berjamaah. Itu yang patut jadi panutan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Syaratnya orang yang beriman adalah menginfakkan rezeki atau sedekah. Paham ya? Paham kayaknya? Kita berhenti sejenak. Coba 8.000 orang yang menyaksikan tayangan ini. Kenapa kok bisa berolahraga? Kenapa kok bisa ini, bisa itu yang tidak keluar pemikiran intelektual manusia? Isra Mi'raj. Bukankah baginda Nabi besar Maulana Muhammad SAW tidak bisa dinalar, sahabat, ketika Isra Mi'raj dalam semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jumlahnya jutaan kilo, dari Masjidil Aqsa sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke 7 yang jumlahnya jutaan kilo bisa ditempuh hanya dengan semalam. Itu semata kehendak Allah, bukan kemauan pribadi Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukankah pernah ada sayembara siapa yang sanggup memindahkan istana Ratu Bilqis, kata Nabi Sulaiman, dari bangsa jin, saya Nabi sanggup duduk sebelum berdiri, berdiri sebelum duduk. Dari bangsa manusia al-hikmah, saya Nabi sanggup melek durung ketip durung melek. Itu bangunan besar sudah berada di permukaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukankah itu adalah ahli hikmah? Faham? Jadi kesabaran itu penting. Orang yang paling hebat di mata Allah adalah orang yang paling sabar. Orang yang paling tawadu, orang yang paling rendah hati, orang yang paling dermawan, orang yang paling segala-galanya. Ini adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Kenapa kok bisa di zaman sekarang? Allah itu menciptakan ilmu ada 5. Ini versi Islam, mohon maaf Mbak ya. Allah menciptakan ilmu ada 5. Yang pertama ikhras, irhas. Yang kedua mukjizat, yang ketiga karomah, yang keempat maunah, yang kelima istidraj. Ini sering saya sampaikan. Di zaman sekarang pun kita bisa masuk di mana? Fase yang mana? Irhas adalah kelebihan, kesaktian, kehebatan maziyah yang diberikan kepada para anbiya, kepada para nabi sebelum diangkat menjadi nabi. Contoh, Nabi kita Maulana Muhammad sebelum diangkat menjadi rasul, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau ketika kecil berjalan selalu diikuti oleh matahari, bulan, kemana-mana. Itu adalah kelebihan kan. Terus yang kedua adalah mukjizat. Mukjizat ini adalah kelebihan, keistimewaan yang diberikan kepada para nabi sesudah diangkat menjadi nabi, sesudah diangkat menjadi rasul. Ya kan? Mukjizat. Banyak nabi-nabi kita yang diberikan mukjizat yang luar biasa di luar pemikiran intelektual manusia. Yang ketiga karomah. Karomah ini adalah kelebihan yang diberikan kepada para wali min auliyaillah. Ya kan? Kekeramatan atau karomah. Kita banyak menyaksikan, oh kiai ini bisa begini, kiai ini bisa begini. Ini adalah karomah yang diturunkan Allah kepada hambanya yang dikehendaki, yaitu para wali min auliyaillah. Kalau kita nggak bisa menjadi wali, kita nggak bisa menjadi kekasih Allah, paling nggak minimal kita mencintai para wali min auliyaillah. Kita mencintai para kekasih-kekasih Allah. Itu karomah. Yang keempat maunah. Maunah ini juga sama, ilmu yang menembus batas di luar pemikiran intelektual manusia yang diberikan kepada hamba-hambanya seperti kita yang berbuat kebaikan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Jadi kelebihan yang diberikan kepada hambanya yang soleh, yang berbuat baik, mentaati peraturan Allah,
menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda, maka akan diberikan maunah kepada Allah yang tidak bisa diakal dengan pikiran dan logika. Contoh, bisa membelah raga dan lain sebagainya. Itu bukan kemauan kita, tapi itu sudah atas Allah, izin Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya maunah. Makanya nanti kita akan paham ketika kita sudah belajar ilmu hikmah. Yang kelima, istidraj. Istidraj ini adalah kelebihan kesaktian juga, bisa menembus batas juga, bisa melakukan apapun di luar pemikiran manusia, intelektual manusia, logika manusia. Tapi istidraj ini tidak melibatkan Allah, melibatkan iblis. Na'udzubillah min dzalik. Mereka bisa sakti, mereka bisa memecah raga, mereka bisa menyantet, mereka bisa menghilang dimanapun tempat, situasi yang mereka inginkan, mereka bisa melakukan apapun, tapi bukan dari Allah, tapi ini dari iblis laknatullah alaih. Faham ya sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku? Jadi jangan heran, inilah ilmu Allah, hikmah, ilmu hikmah. Begitu juga yang dilakukan oleh Mbah Lembu Sekilan, walaupun beliau belum beriman kepada Allah, masih belum mengucapkan syahadat, tapi beliau, saya yakin dalam hati kecilnya beliau suatu saat pasti akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan beliau meyakini, beliau ini meyakini Tuhan hanya satu, sahabat. Ini kalau kita kaji ini tauhid ya. Walaupun beliau belum bersyahadat, tapi beliau meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa, Tuhan satu. Qul huwallahu ahad. Tuhan hanya satu. Makanya kita nggak heran kalau beliau diberikan kesaktian yang luar biasa. Karena dampak dari pertapaan beliau, dampak dari kholwat beliau, dampak dari tirakat beliau, dampak dari riyadhah beliau. Coba sekarang saya mengajak, berapa yang nonton? 8.000 tetap. Saya mengajak sahabat-sahabat Gio merenung, duduk sejenak. Ayo kita mengkaji ilmu hikmah. Coba rasakan. Syaratnya satu, sampean sahabat Gio duduk di tempat sendiri saat ini, di kamar, siapkan kamar pribadi. Biar sampean merasakan betul-betul ilmu hikmah itu ada, nyata. Ayo, saya mengajak kalian yang menyaksikan ini. Oh, saya nggak percaya ilmu hikmah. Ayo, kita pembuktian. Sampean duduk di tempat kamar yang sekiranya sendiri, di situ nggak ada siapa-siapa. Kalau ada waktu silakan, sebagian mungkin ya, dari 8.000 orang yang menyaksikan. Duduk, bersila sekarang. Rasakan, sahabat. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung, tahan di perut, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Coba pejamkan mata. Dengarkan apa yang saya ucapkan. Jelas ya, mic-nya jelas ya, suara-suara. Tolong komen, suara jelas ya. Saya mengajak 10 menit saja. Biar panjenengan yang beriman kepada Allah merasakan inilah kekuatan Allah. Inilah kedahsyatan Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan dalam kitabnya Al-Hikam, sebelum kamu mengenal Allah, kenalilah dirimu sendiri. Ayo, kita lihat, kita tengok diri kita saat ini. Seperti yang disampaikan oleh Mbah Lembu Sekilan, cinta, rasa, tadi apa Mbah? Bahasanya jenengan Mbah? Cipta rasa. Nah, menyatu. Binuko alam ginaib, sang hyang manon, itu bahasanya beliau. Amur bo ameseso, inilah bahasanya beliau. Ya. Sekarang kalau bahasanya orang yang beriman, orang muslim bagaimana? Jenengan duduk, sahabat-sahabat. Coba pejamkan mata, cari tempat yang sekiranya nggak ada siapa-siapa di situ. Duduk di tempat yang sepi. Coba bikin gelap suasana di sana. Jenengan duduk, pejamkan mata. Allah, 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 Allah. Allah, 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 terus seperti itu. Pejamkan mata di tempat yang sekiranya tidak ada siapa-siapa, hanya ada dirimu dan Allah, 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 Allah. Coba kalian berbicara dengan Allah. Bagaimana mungkin kalian akan mendapatkan maunah dan karomah dari Allah, sedangkan selama ini kita sering lalai daripada mengingat Allah. Sedangkan selama ini kita sering lupa daripada menyebut nama Allah. Renungkan berapa banyak maksiat dan dosa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini.
selama kita balik sampai saat ini, berapa kali kita mengingat dosa-dosa kita, berapa kali kita meninggalkan sholat, berapa kali kita meninggalkan puasa, berapa kali kita menerjang larangan-larangan Allah. Jika kita mengingat dosa-dosa kita pasti malu, pasti malu. Coba ingat-ingat dosa yang sering kita lakukan selama ini. Karena ini yang menjadi hijab, karena ini yang menjadi penghalang, sehingga tidak ditunjukkan keajaiban-keajaiban di dunia. Sehingga tidak pernah ditunjukkan oleh Allah keajaiban-keajaiban yang ada dalam kehidupan kita. Karena kita sering melakukan dosa. Coba ingat, teteskan air matamu. Ingat, saudaraku, berapa banyak dosa yang sering kita lakukan selama ini. Tapi apakah Allah marah? Tidak. Allah selalu sayang kepada kita. Andaikan Allah marah, sudah dihancurkan kita. Dimuntahkan apa yang ada dalam bumi. Diruntuhkan apa yang ada di langit. Pasti kita akan binasa. Jikalau kalian mengetahui, dibuka mata batin kalian. Malaikat mengecam kita ketika kita berbuat dosa. Malaikat berkata, wahai Allah, wahai Tuhanku, apakah orang ini akan saya binasakan saja karena berbuat maksiat dan dosa? Apakah akan saya hancurkan gunung-gunung ini untuk menghancurkan tubuhnya? Apakah akan saya runtuhkan langit ini untuk membinasakan tubuhnya? Malaikat berkata seperti itu, tapi apa kata Allah? Tidak. Jangan malaikat. Biarkan, siapa tahu nanti mereka bertaubat. Segitunya Allah sayang kepada kita, saudaraku. Tapi apa, kita nggak tahu diri. Setiap hari kita maksiat, setiap hari kita dosa. Setiap hari kita menyakiti hati saudara-saudara kita. Setiap hari kita meninggalkan sholat. Setiap hari kita lebih banyak urusan dunia daripada mengingat Allah dan menyebut nama Allah. Kenapa kita mengharapkan keajaiban-keajaiban yang ditunjukkan di kehidupan kita? Mimpi di siang bolong. Coba sekarang waktunya kamu duduk menyebut nama Allah. Hanya ada dirimu dan Allah. Akan tiba suatu saatnya kita dibungkus kain kafan seperti ini tadi. Akan tiba suatu saatnya kita dimandikan. Akan tiba suatu saatnya nanti kita di bibir kita diciumkan ke tanah. Coba saudara-saudaraku, renungkan saat ini. Jika kalian mengingat saya, kita semua mengingat dosa-dosa kita, ya Allah, kita malu. Malu. Begitu banyak dosa-dosa kita. Begitu besar. Bagaikan pasir di lautan. Tidak terhitung dosa-dosa kita. Gimana kita mau mengharapkan keajaiban dan pertolongan dari Allah atau maunah dari Allah? Kalau seandainya kita sering melakukan dosa dan maksiat, berapa tahun sampai saat ini? Berapa tahun? Saudaraku. Ya Allah. Berapa banyak kita melakukan dosa dan maksiat? Selama coba bayangkan, kita sering menyakiti hati saudara kita, betul nggak? Tanpa sadar bibir aja, bibir, lisan. Tanpa sadar kita sering membuat menangis saudara-saudara kita dengan ucapan-ucapan kita. Coba, belum lagi maksiat hati kita yang selalu suudzon dan buruk sangka. Belum lagi tubuh kita yang melakukan maksiat. Kita memandang yang bukan harusnya dipandang. Melihat aurat-aurat yang bukan selanjutnya dipandang, bukan mahram kita. Maksiat mata, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat tubuh, terjebak dalam zinanya, terjebak dalam mabuknya, terjebak dalam narkobanya, terjebak dalam pergaulan bebas. Gimana kita bisa melihat keajaiban-keajaiban yang ditunjukkan Allah di hadapan kita, yang di luar pemikiran intelektual manusia? Gimana coba? Iya nggak Mbak Lembu? Tapi aku terawang Gus. Akeh sebagian pengikutmu itu sing muta-muta. Akeh sebagian sing kesakitan. Coba sampean kayak petunjuk Gus. Baik. Mungkin ada sahabat-sahabat Gio saat ini yang terkena sihir. Mungkin ada sahabat-sahabat Gio saat ini yang terkena santet karena sakit. Ayo sambungkan ruhaniah saat ini dengan kita saat ini sahabat. Biar kita merasakan aura positif, gelombang-gelombang positif ilmu Allah, yaitu ilmu hikmah. Coba rasakan saudaraku. Pasti jikalau Anda terkena sihir, terkena santet, lewat gelombang-gelombang magnetik, gelombang-gelombang visual saat ini, pasti akan bergetar dan jenengan pasti akan muntah. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb. Selama ini kami sering melakukan dosa dan maksiat. Mungkin ini caramu menegur kami ya Allah. Mungkin ini caramu ya Allah mengingatkan kami ya Allah. Karena kami sering menzalimi orang-orang di sekeliling kami. Kami sering menyakiti saudara-saudara kami. Kami sering menyakiti keluarga kami. Kami sering zalim kepada istri kami ya Allah. Kami sering zalim kepada anak-anak kami ya Allah. Kami sering zalim kepada suami kami ya Allah. Kami sering menyakiti hati mereka. Istri kita, suami kita, sering kita bohongi, sering kita khianati. Anak-anak kita campakkan. Padahal itu adalah amanah. Belum lagi dosa kita kepada kedua orang tua kita yang melahirkan kita, ibu. Sahabat, saudaraku, mungkin saat ini ada yang jauh dengan ibu kita. Tidakkah ada rasa kangen dengan ibu kita? Allahu fi ridhal walidain wa saqtullah fi saqtul walidain. Kenapa kita terkena santet? Kenapa kita terkena sihir mudah? Karena kita sering melakukan dosa. Pertama, dosa kepada ibu kita. Ayo sahabat, nangis. Ingat ibu kita. Orang tua yang melahirkan kita. Rela mengorbankan nyawanya demi kita. Beliaulah bunda kita. Ibu kita, panggil namanya. Ibu kita. Siapa yang wajib kita muliakan di dunia ini? Rasulullah mengatakan ibumu. Terus siapa lagi yang wajib kita muliakan setelah ibu? Wahai Rasulullah, ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan ibu yang wajib kita muliakan di dunia ini. Tapi apa? Kita sering menyakiti hati ibu. Kita sering membuatnya menangis, saudaraku. Bayangkan dalam kedua matamu. Andaikan ibumu dibungkus kain kafan, dimandikan. Tadi masih bercanda, tawa dengan ibu. Sering menyakiti hati ibu. Belum sempat kita meminta maaf, ibumu sudah dibungkus kain kafan. Ibumu sudah dimandikan. Bagaimana sakitnya hati ini? Bagaimana pedihnya hati ini? Gimana kita mau mendapatkan maunah? Gimana kita mau kebal santet kalau kita masih melakukan dosa yang paling besar, yaitu durhaka kepada ibu kita? Ibu aja dulu. Sudahkah kita membuatnya bahagia? Sudahkah kita menyenangkan hati ibu setelah menikah? Bahkan bertahun-tahun pun kita tidak pernah mengunjungi ibu kita. Tahu-tahu ibu kita sudah dibungkus kain kafan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, kerja kita dituntut dengan pekerjaan sehingga kita jauh dari ibu. Ibu sudah, wajahnya sudah nampak urat-urat tua, tidak ada yang merawat lagi. Beliau itu kalau kangen kepada anaknya, ibu kita itu hanya bisa menangis, saudaraku. Ayo, saya ajak langkah pertama. Kita Fatihah, kirim Fatihah kepada ibu kita. Kangen dulu. Ayo, kita Fatihah kepada ibu kita. Khususon ila ummi. Ayo sebut nama ibu kalian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, ayah kita. Jika ayah dan ibumu masih hidup, rawat mereka sahabat sebelum terlambat. Muliakan mereka. Ya. Ketika kalian masih kecil, ketika kalian masih bayi, kita selalu dirawat oleh ayah dan ibu tanpa perhitungan. Kita dimandikan, kita disuapin, dicewoki popoke gitu ya. Masya Allah, dibersihkan kotoran-kotoran ketika kita buang hajat dengan telaten penuh kasih sayang tanpa imbalan, tanpa mengharapkan imbalan. Jika ibu masih hidup, rawat. Minta sama Allah, ya Allah berikan kesempatan untuk merawat ayah dan bundaku. Yang kedua, jika ayah dan ibumu sudah wafat, minta sama Allah di tempat sepi ya. Ya Allah, izinkan aku, ibuku bisa memandangku saat ini bahwa aku kangen kepada ibu dan ayahku. Pengorbanan ayah sahabat luar biasa. Laki-laki yang kasih sayangnya melebihi anak laki-laki kita, beliau ayah kita. Yang rela lapar demi kita, beliau ayah kita. Selama ini coba bayangkan, kita sering membentak ayah kita. Kita sering membuatnya menangis. Ayah itu kalau sedih itu tidak dinampakkan. Ayah itu kalau sedih itu sambil sembunyi-sembunyi ayah kita itu. Hanya bisa nyambat dalam hati, ya Allah anakku kok kayak gini. Karena apa? Laki-laki itu pintar menyembunyikan kesedihannya. Itulah ayah kita. Minta sama Allah, jika ayah masih hidup, rawat dia di sisa-sisa akhir hayatnya. Jika ayah sudah wafat, ya Allah, izinkan ya Allah ayah memandangku, melihatku saat ini ya Allah.
itu sahabat, ibu dan ayah dulu. Ayo perbaiki hubungan kita terhadap kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Kemudian jika kita mengingat dosa, andaikan Allah cabut nyawa kita saat ini, detik ini juga, siapkah kalian? Komen sebelum saya lanjutkan. Jika Allah mencabut nyawamu saat ini, nyawa kita saat ini, apakah kita sudah siap? Apakah kita kurang percaya dengan namanya kematian? Sedangkan kita sering lihat maut, ajal di sekeliling kita. Orang yang mati secara mendadak, dalam keadaan hina dan dihinakan, di tempat yang hina juga. Ayo sahabatku, saudaraku, coba tengok sejenak sahabat. Jika kita mati saat ini bagaimana? Ayo komen. Jika kita, kalian, satu persatu dicabut nyawanya saat ini, siap nggak? Ayo komen. Ada yang komen? Bacakan Mas Ryan. Dibacakan Mas Ryan. Masih banyak yang belum siap. Banyak yang belum siap kan? Kenapa kalian belum siap? Katanya mau pengen lihat keajaiban dari Allah. Kenapa kok belum siap? Jika ajal dicabut nyawanya saat ini, kenapa? Komen coba. Jika Allah cabut nyawamu saat ini, kamu sekarang sedang duduk di tempat yang sepi, duduk di kamar pribadi yang sepi, nggak ada siapa-siapa. Andaikan Allah cabut nyawanya saat ini, bagaimana? Belum siap kan? Kenapa kok belum siap? Coba komen. Bacakan Mas Ryan. Karena masih banyak dosa gitu katanya. Nah, itu jawabannya. Dosa itulah yang menjadikan penghalang kita. Kenapa kita nggak pernah melihat keajaiban dari Allah? Karena apa, sahabatku? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bilang? Betul nggak? Dialah yang maha raja dari segala-galanya. Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Kita sering melakukan dosa sehingga hati dan lisan kita tidak selaras. Contoh, jikalau kita dalam keadaan terjepit, sahabat saudaraku, hanya Allah, la haula wala quwata illa billah, itu lisannya, tapi hatinya kita berharap pertolongan dari manusia. Betul nggak? Ayo jawab. Jikalau kita ada musibah nih, ada ujian nih, lisan kamu bilang kepada orang-orang di sekitar kamu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah yang akan menolongku. Itu lisan kamu, tapi hatimu masih berharap manusia yang menolongmu. Gimana mau melihat keajaiban? Ayo komen sahabat. Sering nggak kita terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Bacakan Mas Ryan. Bacakan Mas Ryan. Kalau kita ingin melihat keajaiban, ayo ikuti apa yang saya sugestikan, apa yang saya ucapkan sahabat. Tapi saatnya duduk di tempat yang sepi ya, nggak ada siapa-siapa. Dengan rileks. Berapa yang nonton? 8.000. 8.000. Ayo sahabat. 8.000 orang duduk cari kamar pribadi yang tidak ada siapa-siapa. Bagaimana komentarnya? Bacain Mas Ryan. Coba dibacakan komentar Mas Fatur sama Mas Goni. Komentarnya dari yang melihat. Betul, Gus, Dibacakan. betul, Gus, gitu. Masih banyak dosa. Kita sering zalim kepada orang tua. Kita sering zalim kepada anak kita, anak yang lucu-lucu. Coba bayangkan sahabat, kita sibuk dengan pekerjaan kita. Anak yang lucu-lucu padahal minta ditemenin. Mama, papa, tolong temenin saya baca komik misalkan. Tapi kita cuek selama ini. Andaikan anakmu tiba-tiba meninggal, nyesel kita. Contoh, saya punya murid tuh. Murid ini adalah pengusaha besar, sahabat, properti. Ibunya juga seorang pengusaha. Bapaknya ini murid saya. Suatu ketika papa dan mama ini sibuk sekali. Anaknya masih kecil, kelas 2 SD, kelas 1 atau kelas 2, kelas 1 lah nggak salah. Papa, temenin saya dong baca majalah. Apa itu mewarnai? Apa kata papanya? Maaf nak, saya sibuk. Tolong ke mama kamu aja. Mamanya juga gitu, mama tolong temenin. Saya sibuk. Akhirnya apa?
anak ini entah siapa yang menuntun, malaikat atau siapa masuk kamar dengan meneteskan air mata. Paginya anaknya sekolah diantarkan pembantunya. Papa dan mamanya di kantor mendapatkan kabar jam 9 pagi bahwa anaknya kecelakaan dan meninggal seketika. Wow, pingsan semua. Sedih sahabat. Ubung masih beri kesempatan anak-anakmu rawat. Jangan biarkan anak-anak kita terjebak dalam maksiat dan dosa. Kita sering zalim kepada istri kita. Kita sering mengkhianati istri kita. Kita sering mengkhianati suami kita. Coba andaikan tahu dia sakit. Gimana? Itulah maksiat-maksiat yang sering kita lakukan. Kita lupa. Belum lagi maksiat kita kepada Allah. Belum lagi kesalahan kita kepada Allah. Belum lagi dosa kita kepada Allah. Begitu banyak sahabat. Selama ini, sehari ini aja. Sudahkah kita mendirikan sholat? Sudahkah kita menyebut Allah? Mungkin dengan menyaksikan tayangan ini sahabat, saya mengajak Anda mengingat Allah saat ini. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. 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 Mungkin dosa kita besar, jika kita mengingat dosa kita satu persatu, kita pasti malu. Tapi pengampunan Allah jauh lebih besar, saudaraku. Tahap yang pertama tajalli, tahali, yaitu apa namanya? Pembersihan. Pembersihan itu adalah kita mohon ampun kepada Allah supaya dimaafkan semua dosa-dosa. Karena Allah, pengampunan Allah jauh lebih besar. Kita masih diberikan kesempatan untuk meminta maaf. Saat ini, kalau kita ingin melihat keajaiban-keajaiban dari Allah, ilmu hikmah, maka kita harus bersih diri kita dari dosa. Gimana caranya? Kita saat ini istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan ya Allah, selama ini aku sering lalai daripada mengingatmu. Ya Allah, ampunkan diriku yang selama ini sering lupa daripada bermunajat kepadamu. Ya Allah, ampunkan diriku yang selama ini ya Allah sering melakukan dosa dan maksiat ya Allah. Ya Allah, selama ini aku sering melanggar larangan-laranganmu ya Allah. Aku terjebak dalam dosa, terjebak dalam maksiat, terjebak dalam mabuk, terjebak dalam zina, terjebak dalam riba, terjebak dalam maksiat-maksiat yang mana menyakiti hati saudara-saudaraku. Minta maaf sahabat. Dosa-dosa kita setiap hari. Coba bayangkan andaikan kita disolati. Sementara ini kita sering meninggalkan sholat. Betul nggak Gandhi? Sering mengabaikan sholat. Ketika dengar hayya 'alas shalah, ketika mendengarkan azan manggil, tapi kita apa cuek, nanti aja lah. Kan gitu. Coba andaikan dicabut nyawa kita satu persatu saat ini, kemudian kita disolati. Bagaimana? Dan kita melihat itu, tapi tubuh kita terbujur kaku di situ. Sedih nggak? Ya Allah, selama ini aku sering meninggalkan sholat. Ya Allah, selama ini aku sering mengabaikan sholat. Kalau sudah waktunya kamu disolati, baru pengen nangis-nangis minta kembali hidup di dunia. Ya Allah, gimana kita mau ngasih ilmu hikmah, sahabat? Kata saniki Gus, sing tiang-tiang ninggalke salat, kathah Gus. Pun krungu suara adzan. Betul. Sibuk karo podok penggawaane dhewe-dhewe, Gus. Iya. Iya enggak Mbak Lembu? Sejatinya kalau ilmunya Mbak Lembu, kalau kita diciptakan Sang Hyang Kang Maha Kuwasa, kan gitu Mbak Lembu, seharusnya kita harus mengabdi kepada yang menciptakan. Tujuan apa kita diciptakan di dunia ini? Iya enggak? Kalau bukan untuk beribadah kepada Allah. Coba saudaraku, gimana ilmu hikmah mau masuk ke dalam diri kita kalau kita sering melakukan dosa, kita sering melakukan maksiat, kita masih sering angkuh. Ini yang harus ditinggalkan pertama kali sebelum kalian mempelajari ilmu hikmah, yaitu penyakit AIDS. Apa penyakit AIDS itu? A. Angkuh. I. Iri. D. Dengki. S. Sombong. Manusia, ya enggak? Masih terlena dengan dunia, terlena dengan jabatan, terlena dengan pangkat, terlena dengan popularitas, sehingga melupakan siapa yang membuatmu besar, siapa yang membuatmu jadi pejabat, siapa yang membuatmu jadi terkenal. Lupa.
Kita bisa berbicara dari Amerika ke Indonesia, dari Indonesia ke Amerika tanpa kabel. Canggih nggak? Canggih. Lewat HP. Tapi kita nggak pernah tahu siapa yang membuat otak manusia. Sehingga secanggih itu. Itu yang sering lupa. Kenapa kita tidak pernah ditunjukkan keajaiban-keajaiban dari kehidupan kita? Itulah Mbak Lembu ya. Mungkin nasihat-nasihat Mbak Lembu, silakan Mbak Lembu. Agar mereka-mereka sekarang yang kena santet, kena sihir, bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Mungkin ada yang muntah. Coba sahabat ya, rasakan. Yang terkena sihir, terkena santet pasti akan muntah. Rasakan saat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajal jati turuting iman ikhlas aning ati. Inna kuwati nakaban nata kinaban nata. Begitu banyak orang yang zalim kepada kita. Minta kepada Allah. Ayo bah, transfer energi. Ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang yang berbuat zalim kepada kami. Ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang yang mau berbuat jahat kepada kami. Ayo bismillah. Rasakan energi dari Mbak Lembu sekilan. Kalian pasti akan muntah. Kalian pasti akan mual yang terkena sihir, yang terkena santet saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang yang berbuat zalim kepada kami ya Allah. Siapa orang yang jahat kepada kami saudaraku? Siapa orang yang berbuat zalim kepada kita? Bayangkan, maafkan mereka. Kalian yang terkena sihir, kalian terkena santet pasti akan merasakan energi yang dari Mbah Lembu sekilan. Pasti akan muntah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun 'adzim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yang muntah, muntahkan saja. Yang mau teriak-teriak saja sahabat. Semua, kenapa kita sering mudah sihir dan santet dalam diri kita? Karena kita sering melakukan dosa dan maksiat. Ayo keluarkan. Yang ingin muntah, muntahkan saja. Ya Allah, bimbing hati kami. Ya Allah, tuntun hati kami. Mulai saat ini dan seterusnya, jauhkan kami dari dosa. Jauhkan kami dari maksiat, ya Allah.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Ya Allah, jauhkan kami dari setan-setan yang terkutuk, ya Allah. Jauhkan kami dari iblis, jauhkan kami dari perewangan, jauhkan kami dari sihir, ya Allah. Ayo, ada yang muntah komen ya. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Ya Allah, jauhkan kami dari sihir. Ya Allah, berikan benteng yang kokoh tubuh kami, raga kami, roh kami, jasad kami dari sihir. Kalau ada yang muntah komen ya, dibacakan Mas Ren. Kalau ada yang muntah komen, nanti kita siapa namanya, saya ru'yah dari sini. Dan disebutkan balembu dari sini. وما كفر يعلمون الناس واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Sihir. Ayo sahabat, kita ru'yah dari sini. Kalau mau muntah-muntahkan. Ini ada yang dadanya sesek sama kepalanya pusing ini Gus. Yang dadanya sesek sama kepalanya pusing, siapa namanya? Biar kita tawasulkan dari sini. Dahlia HR. Al-Fatihah. Tolong Bah, Dahlia HR Bah. Sampean saya ru'yah dari sini Dahlia. Hisap nafas dari hidung, tahan di perut, keluarkan dari mulut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khusnudan ilah Dahlia ya Allah. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفروا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. Dahlia Al-Fatihah. Pejamkan mata Dahlia biar ditarik energi negatif. Dahlia ibu kandungnya siapa? Kurang masuk ini energinya. Tolong komen. Mbak Dahlia ibu kandungnya siapa? Monggo yang sakit langsung komen saja namanya siapa. Biar merasakan. Inilah ilmu hikmah sahabat. Ayo Mbak Dahlia. Siapa namanya? Yang lain lagi yang muntah, yang pusing, yang mual. Yang ada sihir, yang merasa sakit. Ada sihir dalam dirinya, sering melihat mimpi-mimpi yang aneh. Bahkan sering melihat penampakan-penampakan. Sering melihat keganjalan-keganjalan dalam hidupnya. Muhammad Mustakfirin ini yang baru Gus. Muhammad Mustakfirin. Itu sakit berdahak, pilek tapi nggak sembuh-sembuh. Iya komen plus ibu kandungnya ya, karena namanya kadang kan sama, banyak yang sama. Tapi kalau dicantumkan ibu kandungnya insya Allah nggak salah nanti ya, tepat sasaran. Ibu Dahlia Haji Marjana. Ibu Dahlia Haji Marjana Balembu. Tolong Balembu, di Terawang penyakitnya apa Balembu? Kita ruqyah dari sini. Mas Gadi rokoknya Mas Gadi. Ini bonus untuk mengobati kangen saya kepada para sahabat-sahabat Gio. Kita adakan ritual pengobatan jarak jauh sekarang gratis. Pengobatan jarak jauh sekarang sama Mbak Lembu Sekilan. Mbak Lembu Sekilan bagian menarik energinya dari jarak jauh, saya bagian meruqyah. Yo sing jenenge Dahlia. Dahlia Konsentrasi. fokus, konsentrasi Dahlia. Tak tarik. Agak jine iki, Gus. Siapa lagi yang merasa sakit, terkena sihir, santet, ketik namanya plus ibu kandungnya. Berapa yang nonton? Video? Ini berapa? Ini 6.000 Gus. Goni aku ngomong, Gon. Siapa yang sakit itu ngomong. Kamu pegang apa? Ulu. Oh, ulu. Kamu ngomong, Gon. Yang sakit siapa namanya? Yang merasa sakit?
plus ibu kandungnya ditulis. Sahabat, Nama yang sakit Ibu Siti Mualifah. Ibu Siti Mu'alifah. Terus Ibu kandungnya Ibu Yatini sering Ibu sakit Yatini. kepala dan sering marah. serta sering sakit kepala dan menangis. sering marah. Coba dicek. Mbak Lembu, saya akan meruqyah dari jarak jauh. Itu yang di Ulo kan? Channel Ulo. Dia di Gio mana? Rianto, Gus. Hmm? Ada ini namanya Rianto, Gus. Rianto, ibu kandungnya. Sama ibu kandungnya juga. Sama ibu kandungnya, yuk Rianto. Siapa yang tadi? Bu Dali ya? Ini Yuk, Ibu nama ibu Mualifah, kandungnya ibu Rianto. kandungnya Ibu Yatini. Ibu kandungnya Bu Yatini. Ayo, Mbah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai yang narik energi negatifnya, kalau ada energi negatif, saya akan membacakan ayat ru'yah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Keluar apa yang ada dalam diri kamu, sihir, santet, perewangan, jin, setan. Ini ada laki banyak, Gus. Haji Ali Sodikin, ibu kandung Haji Rumiati. Sekarang kepala pusing setelah mendengarkan fikih dari Gio. Kakinya sakit dah satu tahun 6 bulan. Sholat selalu duduk. Mohon doanya, Gus. Haji Ali Sodikin. Haji Ali Sodikin. Ini yang Rianto tadi nama orang tuanya Kartini, Gus. Gak Rianto. bisa jalan katanya udah 1 tahun Nama lebih. orang tuanya Kartini. Bareng-bareng ae Gus, sisan kau nyiap no banyu putih. Ambek dikai uyah. Semua siapkan air putih Ayo, dan Rianto. garam. Garam kasar telu, lek ono garam halus kayak ono siti. Garam kasar. Wis iki terakhir aku soalnya selak. Balik mana Gus? Oh gitu ya, Bang. Ayo, Bareng-bareng. satu kali ya, satu kali terakhir silakan ketik nama. Kan. Terakhir kita juga mau persiapan nanti ada acara akbar di pondok, ya kan ya? Oke. Malam Minggu ya. Rutinan. Rutinan teng pondok jenengan. Ya. Ada rutinan malam Minggu soalnya sahabat di pondok. Tadi yang ingin berobat langsung aja ke pondok ya. Sahabat setiap malam Minggu pasti ketemu saya sampai subuh. Ya Allah, ya Karim. Jika ada yang ingin konsultasi lewat media lagi jarak jauh juga bisa. Barangkali ada sahabat-sahabat Gio yang ingin konsultasi lewat jarak jauh bisa menghubungi nomor admin atau DM ke IG saya ya. Nomor adminnya 081333332276. Itu. Atau DM ke IG saya Di sini ada @Gus yang, Idris Official, IG-nya @Gus Idris Official. ada yang minta amalan biar nggak males sholat ini, Gus. Amalan biar nggak manut sholat, biar nggak malas sholat. Iya, Gus. Baca Rotibul Haddad. Ya, baca Rotibul Haddad. Kalau pengen ijazahnya nanti tak kasih kitabnya kalau mau ke pondok. Ada kitabnya kecil kok, sahabat. Harus ke pondok ya, Gus? Tipis, iya. Biar nggak malas ibadah. Baca amalan Rotibul Haddad. Ya, saya ijazahkan Rotibul Haddad. Kalau nggak bisa lewat visual aja ijazahnya. Jangan rame-rame gini, lewat apa? Video call. Kita juga melayani pengobatan jarak jauh, konsultasi jarak jauh. Mungkin sahabat-sahabat Gio ada yang di luar negeri, ada yang di Taiwan, Hong Kong, Makau. Bisa DM ke IG saya, Instagram @GusIdrisOfficial. Atau bisa chat ke nomor admin untuk konsultasi jarak jauh. Dan ijazah. Boleh minta ijazah jarak jauh lewat video call. Garam halus boleh, tapi dikit ya Mbak Lembu ya. Garam halusnya. Ini Wes. ada yang bilang juga Gus, saya pengen diruqyah katanya Gus. Ya wes saya cepetan siap loh. Nama nih siapa? Namanya Yoga. Ya ayo, Bah. Siap Ibu no kandung, banyu ibu nang kandung. gelas. Nama ibu kandung Yoga. Siap no banyu ndek gelas kabeh ayo. Bareng-bareng. Terakhir lagi Gus. Terakhir ya. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. Ayo tarik, memuntah-muntahkan. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Yanto. Allahu Akbar. Mungkin cukup dulu, Mbah. Saya harus pulang dulu, mohon maaf. Karena nanti setiap malam minggu itu ada rutinan. Ya. Setiap malam minggu saya ada rutinan sholawatan dan juga pelatihan ilmu hikmah gemblengan dan juga setiap malam minggu itu saya ada pengobatan masal. Ada pengobatan juga tamu-tamu. Jadi saya mohon maaf, mohon izin ya. Buat sahabat-sahabat Gio yang ingin konsultasi langsung pengobatan jarak jauh bisa DM ke IG. Jangan lupa di follow ya IG-nya biar enak nanti @GusIdrisOfficial IG-nya atau chat ke nomor admin 08133333227776. Mungkin itu saja sahabat-sahabat Gio, mohon maaf saya tidak apa-apa, tenang aja. Insya Allah mereka-mereka yang ahli hikmah itu sudah percaya atas semua izin Allah, kekuatan Allah. Jadi nggak usah khawatir. Bismillah ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Hadza kata mini wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi